Pernahkah Anda bertanya, ketika kita mengajarkan kosakata bahasa Inggris kepada mahasiswa, sebenarnya apa yang sedang kita ajarkan? Apakah kita sekadar menunjuk benda dan menyebut namanya, atau ada sesuatu yang jauh lebih kompleks yang disebut makna? Kata sederhana seperti water, promise, atau justice bisa berarti sangat berbeda, tergantung konteksnya. Inilah pertanyaan klasik dalam filsafat bahasa. Apa itu makna? Pada kegiatan belajar ini, kita akan menelusuri perjalanan teori makna, mulai dari pandangan yang menganggap makna sebagai referensi benda, hingga pandangan revolusioner yang melihat makna sebagai penggunaan dalam konteks sosial. Memahami pergeseran ini sangat penting, terutama bagi Anda sebagai calon dosen atau guru bahasa Inggris, agar tidak terjebak pada pengajaran bahasa yang kaku dan mekanistis. Jantung dari filsafat bahasa adalah theory of meaning. Teori tentang apa yang membuat sebuah kata atau kalimat bermakna. Dalam praktik sehari-hari, kita sering menganggap makna itu sederhana. Sebuah kata punya arti tertentu di kamus. Namun secara filosofis, pertanyaannya jauh lebih rumit. Apakah makna adalah objek yang ditunjuk oleh kata? Ataukah makna adalah gambaran mental di dalam kepala penutur? Atau justru, seperti yang akan kita lihat nanti, makna adalah cara sebuah kata digunakan dalam kehidupan nyata? Kegiatan belajar 3 ini akan membawa Anda memahami bahwa makna bukanlah sesuatu yang tunggal dan statis, melainkan konsep yang berkembang seiring perubahan cara kita memahami bahasa itu sendiri. Pandangan paling intuitif tentang makna dikenal sebagai teori referensial. John Stuart Mill berpendapat bahwa makna sebuah nama diri adalah objek yang dirujuknya. Kata Jokowi bermakna karena menunjuk pada orang tertentu di dunia nyata. Pandangan ini diperkuat oleh Wittgenstein awal dalam karyanya Tractatus Logico-Philosophicus. Ia mengembangkan picture theory of meaning, yaitu gagasan bahwa bahasa adalah gambar logis dari fakta. Sebuah proposisi bermakna jika ia menggambarkan keadaan dunia. Masalahnya, teori ini menghadapi kesulitan serius. Bagaimana dengan kata abstrak seperti justice, kata logika seperti and atau or, atau kata fiktif seperti unicorn? Kata unicorn tidak punya referensi di dunia nyata, tetapi kita tetap memahaminya. Ini menunjukkan bahwa menyamakan makna dengan referensi semata tidaklah cukup. Kebuntuan ini dipecahkan oleh Gottlob Frege yang membedakan dua aspek makna, reference bedeutung dan Sensation. Reference adalah objek yang ditunjuk di dunia nyata, sedangkan sense adalah cara objek itu dipresentasikan. Contoh klasiknya adalah The Morning Star dan The Evening Star. Keduanya merujuk pada planet yang sama, yaitu Venus. Namun, secara sense, keduanya berbeda. Karena itu, kalimat The Morning Star is the Evening Star bersifat informatif, bukan sekadar pengulangan. Implikasinya bagi pengajaran bahasa sangat besar. Kata father dan dad memiliki referensi yang sama, tetapi sense-nya berbeda, yang satu formal, yang lain lebih intim. Mengajar kosakata berarti mengajarkan nuansa makna, bukan hanya menunjuk referensi. Bertrand Russell melanjutkan analisis makna dengan menangani kalimat yang tampaknya bermasalah, seperti The King of France is bald. Meskipun Prancis tidak memiliki raja, Russell berargumen bahwa kalimat ini tetap bermakna, hanya saja salah. Ia memecah kalimat tersebut menjadi klaim logis. Ada seorang raja Prancis, dan dia botak. Karena klaim pertama salah, maka keseluruhan kalimat salah. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya analisis struktur logis bahasa. Bagi mahasiswa bahasa Inggris, ini membantu memahami bagaimana makna kalimat tidak selalu bergantung pada keberadaan objek nyata, tetapi pada struktur pernyataannya. Revolusi terbesar datang dari Wittgenstein akhir. Dalam Philosophical Investigations, ia menyatakan bahwa makna kata adalah penggunaannya dalam bahasa. Ia memperkenalkan konsep language games, yaitu bahwa bahasa bekerja seperti permainan dengan aturan tertentu. Kata water bisa menjadi permintaan, deskripsi, atau peringatan, tergantung konteks. Tidak ada esensi makna yang tetap, yang ada hanyalah family resemblance antar berbagai penggunaan. Implikasi pedagogisnya sangat besar. Inilah fondasi communicative language teaching dan pragmatic. Mengajar bahasa bukan lagi soal apa arti kata ini, tetapi bagaimana kata ini digunakan dalam situasi tertentu. Mari kita rangkum. Teori makna berkembang dari teori referensial yang melihat makna sebagai objek, menuju pemahaman Frege tentang sense dan reference. Dilanjutkan oleh analisis logis Russell, dan berpuncak pada gagasan meaning
as used dari Wittgenstein akhir. Pergeseran ini menunjukkan bahwa makna tidak bisa dilepaskan dari konteks, penggunaan, dan praktik sosial bahasa. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan ini. Ketika Anda mengajar bahasa Inggris, apakah Anda lebih sering mengajarkan arti kata atau cara menggunakan kata? Bagaimana pendekatan meaning as used dapat mengubah desain tugas, penilaian, dan interaksi di kelas Anda? Pertanyaan ini dapat menjadi dasar diskusi atau tugas reflektif mandiri.